Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raka Abinaya, mahasiswa UIN Wali Songo Semarang, Pendidikan Matematika angkatan 2022. Di sini saya akan mewawancarai salah satu pengusaha dari Wonogiri guna menyelesaikan tugas kewirausahaan saya. Di samping saya ini udah ada Mas Ari, mungkin bisa perkenalan dulu ya Mas. Iya. Perkenalkan, nama saya Ari dari Wonogiri yang punya usaha jualan mie ayam bakso dari Wonogiri. Udah gitu aja. Iya. Langsung masuk ke pertanyaannya Mas. Oke. Yang pertama di sini tuh tentang maaf sebelumnya. Di sini aku tuh mau nanya tentang SWOT Mas. Udah tahu sebelumnya SWOT itu apa Mas? Belum. Apa itu? Itu kayak apa ya? Aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam berwirausaha gitu. gitu. Jadi kayak kekuatannya, apa kelebihan dari usahanya, kekurangannya, terus peluang apa sih yang ada dari usahanya gitu. Pokoknya gitu-gitu aja Mas. Yang pertama ini ada kekuatan. Iya. Yang pertama kan Mas jualannya bakso mie ayam ya. Iya. Yang paling banyak dibeli tuh di sini bakso apa mie ayamnya Mas? Kalau yang di sini tuh relatif ke mie ayamnya ya. Mie ayamnya pada suka. Kalau sama bakso perbandingannya semisal 100 yo 90 sama 10% lah. Ya, beda dikit lah ya. Iya. Sekarang ke yang kedua ya Mas. Iya. Biasanya tuh pelanggan pada balik lagi beli ke sini tuh karena apa sih Mas? Ada faktor tertentu nggak? Rasa nggak? Pertama itu faktor pelayanan. Pelayanan, iya benar. Kita sebagai penjual harus ramah, harus sopan, pokoknya harus welcome sama pelanggan. Nah, di samping itu nanti walaupun dagangan kita nggak begitu gimana ya, maksudnya nggak begitu enak kalau dalam Nyaman kita, gitu ya, kita pelanggan pelayanan kepada customer itu nyaman, mesti dia bakal balik lagi. Balik lagi ya, Nggak senang kepada balik ke makanannya, balik lagi sama orang pelayanannya yang gitu penting ya. pelayanan nomor 1. Bener sih emang. Iya. Aku yang ngerasa gitu sih. Iya. Soalnya kadang contohnya aja kayak tadi beli mie ayam. Iya. Biasanya tuh pada nggak nanyain pakai kuah apa enggak. Nah, Ini gitu. kan ditanyain Iya. pakai kuah apa enggak, terus kalaupun nggak pakai bisa dipisah gitu. Dipisah, ya. Itu kan pelayanan juga ya, bikin Iya, orang nyaman pelayanan, gitu Mas. iya. Pokoknya kita sebisa mungkin dibuat customer itu nyaman supaya Bener dia sih. balik lagi. Iya, bener. Nanti semisal kurangnya apa, nanti ditanyain juga kurangnya apa Mas, ketik saran harus tentu itu. Nerima lah ya, Iya, nerima harus kritik. diterima. Walaupun dia kritiknya segala macam, kita legowo, Iya. kita koreksi kekurangannya apa, nanti kurangnya apa, kita perbaiki lah. Wah, mantap sih. Oke. Nah, lanjut yang ketiga, ini ada resep khusus nggak sih, misal khusus resep dari Wonogiri gitu Mas, dari penjualannya itu? Nggak ada sih. Nggak ada ya? Resepnya sama aja sama mie ayam yang lain, cuman kan beda tangan kita, beda Benar. beda bumbu sih. Kalau resep mayoritas kayaknya sama, cuman kan kita pakai resep yang apa ya, tangan sendiri lah. Ya kan pasti beda lah ya. Ya beda. Takarannya tuh beda-beda. Ya, takarannya bumbunya sama, cuman kita takarannya Beda-beda. beda, Tiap ya. orang pasti beda ya. Beda, iya. Ya, lanjut ke yang kedua, itu ada kelemahan. Yang ada tantangan nggak sih Mas kalau selama usaha ini tuh, selama jual bakso atau mie ayamnya gitu? Ya, ada Tantangannya tantangan apa? banyak. Kayak apa tuh Mas? Yo, semisal kita dagangan masih Oh. seperti itu kan tantangan juga. Iya, benar, Besok ya. mau belanja kurang, kok pendapatannya segini, buat belanja aja kurang, besok pakai apa? Mikir jadinya otak kita juga mikirnya muter juga. Harus besok tuh semisal habis, kalau habis sih seneng, Alhamdulillah, alhamdulillah. Kalau masih dagangan sepi, dagangnya sepi, dagang masih banyak, buat belanja besok kurang, nah otomatis kan kita
ngambil uang yang kemarin. Aduh, itu Dari kantor. kecampur-kecampur gitu Iya, seperti agak itu. repot juga sih ngitungnya Nah, jadinya. kalau orang jualan seperti itu. Tapi biasanya pasti udah dikira-kira lah ya Mas. Udah. Misal hari Minggu kerame Nah, dibanyakin iya, gitu kita ya. udah bisa menafsir lah. Udah bisa memprediksi kalau besok rame, kalau besok sepi, itu Biasanya kebanyakan akunya udah bisa memprediksi. iya udah terbiasa lah Iya, ya. udah terbiasa. Udah hafal sama hari-harinya. Oke, lanjut. Kalau menurut Mas tuh dari usaha ini ada rencana mau ningkatin apa nggak gitu? Kan Mas sudah ada cabang ya di CL juga. iya. Terus yang cabang satu lagi tuh jadi apa? Masih nggak Mas? Yang Di mana itu? yang Unika ya? itu punya teman. Oh, punya teman. Dulu dia pengen resep dari aku, dia pengen belajar lah. Intinya pengen belajar, pengen usaha. Iya. Aku bantuin. Oh, kirain tuh punya Mas sendiri. Rencana sih juga pengen buka cabang yang banyak lah. Itu mah impian Iya, semua impian pengusaha. semua pengusaha seperti itu. Kita Iya. pengen lebih maju lah. Iya. Masuk ya seperti ini terus. Bisa lah nanti. Iya. Pelan-pelan pasti bisa. Iya bisa. Amin. Oke, lanjut aja. Peluangnya ya. Mungkin di sini udah ada itu nggak sih Mas yang jualannya pakai ojol gitu. Ojol ada yang Kemarin sempat tak sempet ya? kasih di Shopee Food. Shopee Food. Nah, cuma sekarang tak matiin lagi. Kenapa, Masalahnya kan istri pakai aplikasinya istri. Lah istri kan Iya. sering pulang. Oh, iya, Jadi kalau ke sini drivernya ke sini tuh udah siap nganterin belum jadi. Iya. Belum kelihatan itu Nggak jadi. tahu notifnya ya Nah, jadinya. gitu. Jadinya tak suruh matiin aja. Belum gitu. siap lah yang pasti itu. Belum siap. Benar juga sih. Itu mah harus terpusat sih kalau Iya, itu. makanya itu. Jadi nggak boleh pakai HP pribadi kayak gitu, Nah, repot juga jadi. kalau di warung aja masalahnya kan HP-nya kesana kemari jadinya nggak tahu notifnya. Susah Kalau ada juga orang ya. pesen nggak tahu. Oke, lanjut aja. Sekarang kan banyak orang kayak suka makanan baru gitu. Misal bakso variannya ada yang aneh-aneh kayak bakso jumbo gitu. Menurut Mas tuh kayak tren kayak gitu tuh ada kepikiran buat bikin yang kayak gitu nggak Mas? Ya kepikiran sih ada. Cuman kita fokus sama yang kita jalanin ini dulu. Oh, oke. Kita merintis apa yang kita jalanin sekarang. Iya, benar. Masalahnya kita bisanya mie ayam sama bakso yang biasa aja. Kita fokus yang ini dulu. Sebenarnya pengen juga pengen yang pakai bakso mercon, bakso apalah itu yang ngetren sekarang, bakso beranak. Cuman kan kita fokusnya yang ke ini dulu. Ya, mastiin dulu lah ya, Nah, mastiin gitu. yang Nanti segini udah. seiringnya waktu kalau rame kita tinggal nambahin menu-menu yang baru. Inovasi-inovasi Iya, baru lah ya gitu. Iya benar. Terus yang selanjutnya tuh usaha ini tuh ada rencana buat kerjasama sama UMKM nggak Mas? Atau komunitas lokal misal dari Wonogiri itu ada kerjasamanya nggak sih Mas? Kalau kerjasama kayaknya kalau saya pribadi nggak ada deh. Nggak ada ya? Saya pribadi ya usaha sendiri seperti ini. Usaha Kalau sendiri kerjasama belum ada. Belum ada. Iya. Berarti masih punya pribadi Iya aja. pribadi aja. Oke, lanjut aja ke ancamannya. Di Semarang kan, ya bukan di Semarang aja sih, udah satu Indonesia itu udah banyak banget yang jual bakso ya Mas. Dari Mas Ari tuh persaingannya ngaruh nggak sih Mas buat usahanya? Kalau persaingan ya ada sih ngaruhnya, cuman kan kita punya pelanggan sendiri. Oh iya. Maksudnya tuh punya pelanggan yang cocokan. Iya, Kalau dia pengennya ke sana ya udah biarin. iya juga ya. Toh kita kan punya usaha sendiri, rezekinya kita sendiri. Nah, kalau dia pengen ke sana udah biarin, kalau dia pengen ke sini ya itu langganan kita. Benar. Kan selera orang juga Selera beda-beda orang ya. beda-beda. Lidahnya cocok sini pasti Nah, balik lagi pasti ya. balik gitu. lagi dia ke sininya. Iya. Rezeki mah emang Ya, nggak kalau rezeki nggak bakalan kemana lah. udah pasti lah ya. Udah pasti. Oke, lanjut aja. Pernah nggak sih Mas ngerasain dampak dari kenaikan harga bahan atau aturan baru gitu dari pemerintah gitu, pernah ngerasa nggak Mas? Ngerasa. Kerasa ya? Iya. Yang pertama pas gandum naik. Itu Apa? kan Gandum? Gandum kan mie kan. Oh iya, komposisinya mie-nya dari ya, komposisi mie. Komposisinya dari gandum itu. Kalau gandum naik otomatis kan Harga mie-nya mie-nya ikut, naik ya? mie naik. Oh iya. Sayuran naik. Kita
belanjanya juga nambah, Iya. labanya kurang. Iya, otomatis seperti itu. Nah itu kalau gitu harganya dinaikin apa tetap mas? Enggak, kita stabilin harganya. Oh. Kita nggak ngurangin, maksudnya nggak ngurangin komposisi yang kita jual. Porsinya gitu ya? Porsinya nggak kekurangin. Terus suatu saat juga turun lagi lah. Iya sih pasti itu. Pasti itu. Biasanya kan naik cuma karena ada acara-acara tertentu, misal lebaran gitu iya, ya. ada Harga telur acara naik, lah. minyak gitu ya. Atau kalau sayuran kan otomatis kalau kalau apa ya, kalau musim hujan juga ada kenaikan, cabai ada kenaikan, paling bertahan 1 sampai 2 bulan udah normal kembali nanti. Berarti Heeh. kalau kayak gitu tetap mau pertahanin harga ya, harganya Tetap, heeh. sama porsinya juga Porsinya tetap. nggak dikurangin sama sekali, bumbu nggak dikurangin. Oh ya bagus sih kalau gitu mah, mantap kita banget. kita percayain sama customer lah. Mm-mm. Customer seneng, kita nggak mau ngulang alik, nggak mau ngurangin porsi jualannya. Iya. Oke. Ya mungkin pertanyaannya gitu dulu ya mas. Udah mencakup semuanya. Oke. Terima kasih buat Mas Ari. Oh ya. Ngomong-ngomong ini jualannya di Ngalian depan Puskesmas. Puskesmas Ngalian. Iya. Yang mau kesini ntar ada bannernya ya Mas. Mas. Iya, ada bannernya itu Bakso mie depan ayam. tulisan mie ayam bakso Mas Ari. Terus yang cabang satunya ada di samping Citraland. Samping Citraland. Nah, samping Citraland ini ada mana ya? Nggak ada tulisannya ya? Ada di sini. Ada. Itu Oh iya ada, cabang itu juga ada. cabang Citraland. Cabang Citraland. Kalau yang di Semarang udah pergi ke Citraland mungkin udah pada tahu lah. Oh iya. Mas Ari yang udah sering. Soalnya kan cabang pertama di sana ya. Enggak yang pertamanya di sana. Oh ya. iya Jadi pertama. kedua, Ini cabang baru. mungkin ada cabang-cabang yang lainnya lah nanti insya Allah. Ya, amin. Amin. Ntar pelan-pelan. Oke, makasih ya Mas. Iya, sama-sama. Ya mungkin gitu dulu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raka Abinaya, mahasiswa UIN Wali Songo Semarang, Pendidikan Matematika angkatan 2022. Di sini saya akan mewawancarai salah satu pengusaha dari Wonogiri guna menyelesaikan tugas kewirausahaan saya. Di samping saya ini udah ada Mas Ari, mungkin bisa perkenalan dulu ya Mas. Iya. Perkenalkan, nama saya Ari dari Wonogiri yang punya usaha jualan mie ayam bakso dari Wonogiri. Udah gitu aja. Iya. Langsung masuk ke pertanyaannya Mas. Oke. Yang pertama di sini tuh tentang maaf sebelumnya. Di sini aku tuh mau nanya tentang SWOT Mas. Udah tahu sebelumnya SWOT itu apa Mas? Belum. Apa itu? Itu kayak apa ya, aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam berwirausaha gitu. Jadi kayak kekuatannya, apa kelebihan dari usahanya, kekurangannya, terus peluang apa sih yang ada dari usahanya gitu. Pokoknya gitu-gitu aja Mas. Yang pertama ini ada kekuatan. Yang pertama kan Mas jualannya bakso mie ayam ya. Iya. Yang paling banyak dibeli tuh di sini bakso apa mie ayamnya Mas? Kalau yang di sini tuh relatif ke mie ayamnya ya. Mie ayamnya pada suka. Kalau sama bakso perbandingannya semisal 100 yo 90 sama 10% lah. Ya, beda dikit lah ya. Iya. Nggak apa-apa nih, ada yang mau beli dulu. Iya, potong dulu ya. Nggak apa-apa. Iya, lanjut. Enggak apa-apa.